Halo semuanya, selamat datang di video kelompok 6. Kali ini kami akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara. Nah, kalian tahu nggak sih, Indonesia itu adalah salah satu negara terbesar di dunia. Indonesia terus berusaha untuk membangun sistem administrasi yang efektif dan efisien. Dari zaman Orde Lama sampai reformasi, sistem administrasi kita terus berevolusi dari old public administration sampai new public management. Namun kita masih sering menghadapi tantangan-tantangan klasik seperti nepotisme, kolusi, dan juga korupsi. Kalau dari sudut pandang administrasi, manajemen adalah tata kelola pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan sumber daya yang tersedia, seperti yang didefinisikan oleh George R. Terry, yaitu meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling. Dengan manajemen yang baik, tata kelola sumber daya yang tersedia akan berjalan optimal dan juga mudah dalam mencapai tujuan. Dalam konteks ini, aparatur sipil negara itu memegang peran yang sangat penting, yaitu sebagai pengarah, pelaksana, dan juga pengayom. ASN diharapkan mampu memperbaiki kebijakan publik dan juga memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan menjadi pemimpin di bidang teknologi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, dalam penerapannya sudah sangat banyak sekali mengalami perubahan yang sangat signifikan. Fokusnya saat ini adalah bagaimana menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, berorientasi pada hasil, bebas dari praktik KKN dan juga bebas dari intervensi politik. Hal ini tentu mencakup banyak sekali hal, terutama dari perencanaan, pengadaan, manajemen kinerja, pengembangan kompetensi, dan juga penghargaan dan pemberhentian aparatur sipil negara. Reformasi birokrasi telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam manajemen aparatur sipil negara. Pemerintah Indonesia saat ini telah memprioritaskan sistem berbasis merit, digitalisasi proses, fleksibilitas, dan juga kerjasama tim. Rancangan peraturan pemerintah Indonesia diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan juga hambatan dalam organisasi, dan juga bagaimana menumbuhkan talenta-talenta yang dianggap memiliki kompetensi dan juga dianggap sebagai aset negara, terutama di daerah 3T. Selanjutnya, mari kita akan membahas secara lebih dalam lagi tentang isu-isu krusial yang ada saat ini, terutama belum optimalnya penerapan sistem merit di berbagai kementerian dan juga lembaga di Indonesia. Seperti yang kita tahu, sistem merit adalah dasar perekrutan aparatur sipil negara yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan bukan dari hasil hubungan pribadi ataupun hubungan politik. Tujuannya adalah bagaimana menempatkan aparatur sipil negara sesuai dengan bidangnya, dan juga bagaimana mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif dan juga efisien. Komisi Aparatur Sipil Negara menyoroti masih banyaknya praktik non-merit, seperti nepotisme, politisasi jabatan, dan juga pengangkatan jabatan tanpa kejelasan dan transparansi. Data dari sistem merit dalam tahun 2023 dan kumparan.com menunjukkan bahwa capaian meritokrasi pada aspek pengembangan karir hanya mencapai 51% dan juga promosi mutasi hanya mencapai 33,5%. Ini menunjukkan bahwa sistem merit itu belum sepenuhnya optimal. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya komitmen pimpinan, lemahnya pengawasan, dan juga rendahnya kapasitas SDM untuk mematuhi sistem merit. Padahal sistem merit sangat bermanfaat bagi ASN, birokrasi, organisasi, dan juga masyarakat. Masyarakat merespon positif karena meningkatnya profesionalitas, perekrutan, dan juga kinerja ASN tanpa campur tangan dari pihak lain. Ini memungkinkan terciptanya SDM ASN yang berkualitas dalam pelayanan publik, meningkatkan kinerja, serta akuntabilitas daripada ASN tersebut. Namun ada segelintir pihak yang tidak mendukung adanya sistem merit, karena dianggap dapat menghilangkan praktik KKN. Kita tahu bahwa tingkat praktik KKN di Indonesia masih sangat tinggi.
Indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia masih stagnan di angka 34% pada tahun 2023. Ini menempatkan Indonesia pada peringkat 115, di mana kebijakan merit ini membuat pihak oknum dan tidak setuju karena dianggap tidak menguntungkan bagi mereka untuk melakukan praktik KKN. Sebagai penutup, ada beberapa saran untuk rekomendasi dan manajemen ASN ke depan. Yang pertama adalah perkuat implementasi sistem merit secara konsisten di seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintahan daerah melalui peringkat komitmen dan juga kepemimpinan serta pengawasan ketat KASN, dan juga digitalisasi proses rekrutmen, promosi, dan mutasi. Dan juga yang selanjutnya, tingkatkan kapasitas sumber daya manusia ASN agar profesional, adaptif, maupun pengembangan tugas pemerintah berbasis pelayanan publik. Dan juga ada grafis rekomendasi. Yang pertama adalah tegakkan disiplin dari etika ASN melalui penerapan sanksi tegas khususnya terhadap penyalahgunaan fasilitas yang ada sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Selanjutnya, susunan indeks etika ASN. Perkuat sistem pelaporan publik whistleblower system agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan kinerja birokrasi. Selanjutnya adalah replika inisiatif positif seperti kebijakan ASN di DKI Jakarta yang mewajibkan pengguna transportasi umum setiap harinya Rabu sebagai bagian dari reformasi budaya kerja, efisiensi anggaran, dan juga dukungan terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya ada galakan perluasan program digital atlet ASN melalui kerjasama lintas sektor termasuk dengan perguruan tinggi dan dunia usaha. Selanjutnya adalah masa depan ASN. Masa depan ASN dengan memiliki manajemen ASN ke depan agar lebih terarah, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terima kasih sudah menonton video kelompok 6. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan wujudkan ASN yang profesional dan juga berintegritas untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih.